Halo sahabat-sahabat, salam sejahtera buat siapapun yang menyimak video ini. Sahabat-sahabat, pada video kali ini langsung saja kita akan mengkritisi salah satu ajaran atau doktrin dari Gereja Roma Katolik. Wah, jadi nggak main-main video ini ya. Kita akan mengkritisi salah satu ajaran dari Gereja Roma Katolik. Jika di dalam Alkitab Yesus memberitahu kita, jangan kamu melihat selumbar di mata saudaramu jika kamu belum mampu mengeluarkan balok yang ada di dalam matamu sendiri. Nah, saya lahir dan besar dari keluarga Katolik. Bahkan saya pernah dibaptis, baptisan percik ketika saya masih kecil. Saya belum ngerti apa-apa, sudah dibaptis secara Katolik. Dan sampai detik ini KTP saya, kartu tanda penduduk saya, masih tercantum agama Katolik. Ya. Jadi dalam hal ini menggenapi apa yang Yesus Kristus sampaikan atau yang Yesus Kristus ajarkan, keluarkan dulu balok di dalam matamu, baru kamu boleh melihat selumbar di mata saudara. Jadi sebelum kita mengkritisi agama lain, kita harus berani menelanjangi dan membongkar bobrok-bobrok di dalam agama atau kelompok organisasi kita sendiri. Dan ini yang sedang saya lakukan, sahabat-sahabatku ya. Gereja Katolik Roma, salah satu ajarannya mengklaim dirinya sebagai apostolik. Gereja yang Katolik. Katolik itu artinya umum, universal, yaitu bahasa Roma. Katolik artinya umum. Sedangkan apostolik artinya sesuai ajaran para rasul atau rasuli. Jadi dari kata apostol. Apostol itu rasul. Apostolik itu rasuli. Jadi Gereja Roma Katolik mengklaim ajarannya rasuli atau sesuai ajaran para rasul. Nah, pada video kali ini sahabat-sahabatku, saya mau tegas mengatakan dengan segala hormat seluruh orang yang bernaung di Gereja Roma Katolik, termasuk diri saya ya, diklaim sebagai anggota Gereja Roma Katolik secara KTP ya. Dengan segala hormat saya mau katakan, klaim bahwa Roma Katolik itu ajarannya apostolik ternyata hanya hoax alias bohong. Tidak main-main pernyataan saya ini ya. Mengapa begitu? Langsung aja. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 kita dikatakan, ujilah setiap roh. Jadi sahabat-sahabatku, kalau ada orang mengatakan dirinya sebagai ajarannya rasuli, atau ada organisasi besar mengatakan bahwa organisasi kami ajarannya rasuli atau apostolik, maka sikap kita harus 1 Yohanes 4 ayat 1 ini. Ujilah setiap roh. Ilustrasinya, jangan setiap orang yang mengaku polisi, karena dia pakai seragam polisi, dia mengaku polisi, di sosial media dia selalu posting foto-foto polisi, kemudian kita dengan gampang kita percaya dan meyakini, wow, dia pasti polisi beneran. Jangan ya, hati-hati. Banyak orang sudah tertipu oleh polisi gadungan, oleh tentara gadungan ya. Nah, kembali kepada apostolik tadi. Jangan karena ada lembaga besar mengklaim dirinya sebagai ajarannya rasuli atau apostolik, kemudian kita percaya begitu saja. Tapi kita harus seperti yang tertulis dalam surat pertama Yohanes atau 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Ujilah setiap roh. Dan sahabat-sahabatku, setelah kita uji, setelah saya uji, ternyata ada ajaran dari Gereja Roma Katolik yang sama sekali tidak apostolik atau tidak rasuli atau tidak sesuai ajaran para rasul. Apa itu? Baik, langsung saja tanpa basa-basi. Ajaran itu adalah ajaran yang mengatakan bahwa adanya Allah yang Tritunggal Maha Kudus. Ini sama sekali tidak rasuli. Ajaran Gereja Roma Katolik yang mengatakan Allah itu Tritunggal Maha Kudus, sesungguhnya, faktanya, realitanya, jika diuji secara alkitabiah, ajaran itu ternyata tidak apostolik. Di satu sisi ada ajaran dari Gereja Roma Katolik yang apostolik, yang rasuli, misalkan pengakuan iman.
Dalam pengakuan iman dikatakan demikian. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Sekali lagi saya ulangi, lebih lengkapnya begini. Aku percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Ya, jadi dalam pengakuan iman rasuli itu jelas dikatakan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi yang disebut sebagai Allah itu adalah Bapa. Allah yang Maha Kuasa itu Bapa. Yang disebut sebagai pencipta langit dan bumi itu Bapa. Nah, dalam hal ini ajaran pengakuan iman rasuli itu betul-betul rasuli, betul-betul apostolik. Betul ini Gereja Roma Katolik ketika mengatakan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi Yesus naik ke surga, duduk di mana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi yang Allah itu siapa? Bapa. Yesus Tuhan. Very clear ya. Sampai di sini pengakuan iman rasuli Gereja Katolik Roma benar. Karena di situ dikatakan dengan tegas yang disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa itu Bapa. Tetapi sayangnya di doktrin-doktrin yang lain yang disebarkan oleh kelompok atau pimpinan-pimpinan Katolik Roma yang lain juga mengajarkan doktrin yang justru beda dengan pengakuan iman itu. Yaitu doktrin adanya Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Di beberapa video-video terdahulu saya sudah menjelaskan bagaimana sejarah munculnya doktrin Trinitas ya, dengan konsili-konsilinya itu ya. Teman-teman bisa simak video itu. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan membahas lagi. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa sesungguhnya setelah kita menguji ajaran yang disampaikan Gereja Roma Katolik yang bernama doktrin Allah Tritunggal Maha Kudus, kita uji secara biblical kontekstual dengan sola scriptura. Sola scriptura artinya dengan Alkitab, dengan teks-teks kitab suci. Dan kita dapati ternyata ajaran doktrin Tritunggal sama sekali tidak apostolik atau tidak rasuli. Nah, sahabat-sahabatku, saya tahun 2007 pernah bertemu dengan almarhum Romo Tom Jacobs SJ, Syarikat Jesuit, Romo dan guru besar, dosen, pakar, lulusan Roma, ya, ahli kitab suci, ahli tafsir kitab suci, paham bahasa Ibrani, paham bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Belanda, karena dia orang Belanda ya. Pada kesempatan itu Romo Tom Jacobs di depan ratusan orang dalam seminar di Semarang, Jawa Tengah tahun 2007 bulan April mengatakan bahwa doktrin Tritunggal bukan ajaran Alkitab. Dan selain Romo Tom juga ada Romo Bono atau Profesor Dr. Bono Wiratmo, itu juga dosen ya, juga dosen dan guru di Universitas Kristen di Yogyakarta. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya di kalangan Katolik sendiri banyak pastor-pastor dan romo-romo yang juga tidak percaya Tritunggal. Ini fakta. Nah, tetapi jika sampai hari ini masih ada bapak-bapak pastor, bapak-bapak romo yang masih mengajarkan doktrin Tritunggal, maka dengan segala hormat harus saya katakan, romo, bapak pastor, Tritunggal sesungguhnya tidak apostolik. Ya, tidak sesuai dengan ajaran rasuli. Jadi kalau Anda ngaku ajaran Anda apostolik tapi faktanya tidak, maka itu sama dengan hoax atau pembodohan dan penipuan publik. Tidak bedanya tentara-tentara gadungan yang banyak
di media sosial. Polisi-polisi gadungan yang banyak beredar di media sosial. Pakai baju tentara, pakai baju polisi, nipu banyak perempuan-perempuan. Ternyata belakangan ketahuan, tentara gadungan, polisi gadungan. Nah, demikian juga jika organisasi gereja yang Anda bangun, Anda katakan apostolik, Anda katakan rasuli, tapi faktanya ajaran Anda tidak rasuli, maka sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, mau tidak mau, Anda sedang mengajarkan pembodohan dan penipuan publik. Bapak-bapak pastor dan bapak-bapak romo ya. Oh ya, sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan ini saya mengundang jika ada pastor atau romo atau uskup Katolik yang menyimak video ini, silakan kalau mau mengajak saya adu argumen. Jika Anda masih mengajarkan doktrin Tritunggal, Bapak pastor, Bapak romo, Bapak uskup, dengan segala hormat, saya tantang Anda untuk membuktikan, mempertanggungjawabkan ajaran Anda yang mengatakan adanya 3 pribadi Allah yang maha kuasa. Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus, atau Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, atau Allah itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Untuk teman-teman saudara-saudari yang beragama Katolik, yang bukan pastor, bukan romo, bukan uskup, untuk saat ini tidak saya layani. Kalau menantang saya debat, adu argumen, enggak ya. Karena pastor-pastor dan romo-romonya aja masih banyak yang bingung tentang Tritunggal. Apalagi Anda yang bukan pastor, bukan romo. Pasti ngawur penjelasannya jika Anda ingin mengajarkan Tritunggal. Oh ya, sebagai kesaksian, beberapa bulan yang lalu saya juga sempat mengajak salah satu pastor paroki di Jawa Timur, romo paroki di Jawa Timur, untuk membahas ajaran Tritunggal ini. Dan dia mengatakan, waduh, ini perbincangan yang berat. Intinya dia menolak dan tidak mau. Ya, dan saya bilang, Romo, saya dulu tahun 2007 saya juga pernah ketemu dengan Romo Tom Jacobs dan Romo Bono di Semarang bulan April. Pada saat itu Romo Tom dan Romo Bono tegas mengatakan bahwa doktrin Tritunggal bukan ajaran Alkitab. Tapi mengapa saat ini masih banyak romo dan pastor-pastor yang lain masih tetap mengajarkan doktrin ini? Mari kita diskusi Romo, kita adu argumen, kita buktikan secara biblical kontekstual, secara alkitabiah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 1-3. Ketika bicara tentang Allah, Yesus mengatakan, Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Ton monon aletinon theon. Yesus saja bilang bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Lah ini kok banyak orang-orang yang ngaku-ngaku pastor, ngaku-ngaku romo, mengatakan bahwa Allah yang benar adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, maka dari itu Romo, sebagai seorang yang pernah dibaptis dengan otoritas Roma Katolik, saya pernah dibaptis percik dulu masih bayi ya oleh Roma Katolik. Saya ingin minta pertanggungjawaban kalian. Kalian sudah selama beberapa tahun mengajarkan saya tentang adanya Allah yang katanya Tritunggal Maha Kudus. Tapi setelah saya cek dengan mata kepala saya sendiri, setelah saya kaji dipimpin Roh Kudus, saya justru menemui ternyata ajaran Alkitab sama sekali berbeda dengan ajaran kalian, wahai para pastor-pastor dan romo-romo. Ayo kita adu argumen ya. Oke sahabat-sahabatku, itu aja video kali ini. Jadi saya tegaskan bahwa ajaran gereja Roma Katolik yang mengklaim dirinya apostolik ini sangat patut dipertanyakan dan patut dikritisi. Sebab faktanya, ternyata setelah kita uji secara alkitabiah, ajaran gereja Roma Katolik yang mengatakan adanya Allah Tritunggal Maha Kudus sesungguhnya sama sekali tidak apostolik atau tidak sesuai ajaran para rasul. Ya, kalau dalam pengakuan imannya betul memang apostolik. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu apostolik. Tapi di sisi lain ada doktrin kemudian yang bertentangan dengan pengakuan iman itu. Yaitu adanya doktrin Allah yang katanya Tritunggal Maha Kudus. Nah ini yang Tritunggal Maha Kudus ini. Ayo Romo, ayo pastor seluruh Indonesia. Kalau berani saya tantang debat terbuka dengan saya. Saya orang yang pernah dibaptis ketika masih bayi di atas otoritas gereja Roma Katolik. Sekarang saya tantang, ayo kita adu argumen. Saya akan buktikan secara alkitabiah.
ajaran doktrin Tritunggal Maha Kudus yang diajarkan Katolik Roma itu sama sekali tidak alkitabiah, tidak sesuai ajaran para rasul. Sebab Paulus sendiri mengatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Surat Paulus ya, bukan surat Yohanes. Surat Paulus 1 Korintus 8 ayat 6. Paulus menegaskan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Paulus tidak pernah mengatakan, bagi kita ada Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak pernah. Ya, jadi ajaran yang rasuli atau yang apostolik jelas yang alkitabiah, yaitu satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, bukan Tritunggal, bukan Trinitas. Oke, sekali lagi terima kasih buat semua yang menyimak video kali ini. Jika Anda punya teman pastor atau romo atau uskup, silakan sampaikan video ini. Tantangan dengan cinta kasih, tantangan dengan hati yang tulus, saya ajukan kepada semua pastor-pastor dan romo-romo yang ada di Indonesia, uskup-uskup Katolik yang ada di Indonesia, untuk membahas doktrin Tritunggal ini, ya, untuk kita adu argumen, ya, karena ajaran ini sudah sangat merusak, membodohi pengetahuan-pengetahuan akan kebenaran, menghalangi umat jemaat mengetahui siapa Allah yang benar. Karena Alkitab jelas, very clear, sangat terlalu jelas, cek welo-welo. Ketika bicara tentang Allah yang benar, Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu mengatakan Allah yang benar itu adalah Yehova atau Yahweh, atau yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa. Yang oleh Paulus dalam semua surat-surat Paulus dikatakan God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi mengapa Gereja Roma Katolik kok nekat mengajarkan Allah yang benar adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ayo bapak-bapak pendeta, bukan pendeta, bapak-bapak pastor, bapak-bapak romo, bapak-bapak uskup, tolong pertanggungjawabkan ajaran Anda. Sebagaimana 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan, ujilah setiap roh. Baik, salam dari saya, Franciscus Donald Ignatius. Wah, namanya aja sudah nama bernuansa Katolik ya, Franciscus Ignatius. Ya. Franciscus Donald Ignatius menantang Anda dengan hormat, semua pastor-pastor, romo-romo, uskup-uskup yang ada di Indonesia. Mari kita bincang-bincang soal ajaran Tritunggal yang menurut Roh Kudus yang memimpin saya. Ajaran Tritunggal Maha Kudus. Bukan ajaran Yesus, bukan ajaran para rasul, bukan ajaran Alkitab. Sekian, Shalom.